Saya tuh baru tahu juga gitu ya, kalau dari kode dari Shopee, barcode Shopee itu tuh dia tuh satu barcode untuk semuanya gitu ya. Bisa menggunakan pakai OVO, dipakai dompet digital lainnya juga bisa. Mau pakai QRIS bank juga, dia tuh bisa banget gitu ya. Mau pakai Bank BCA, Bank Mandiri, mau pakai Bank BRI, ini tuh bisa gitu ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan tidak ada kekurangan apapun. Yang usaha, semoga usahanya lancar. Yang kerja, semoga kerjanya juga lancar, rezekinya barokah. Apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau kasih tahu gitu ya, cara membuat kode barcode pembayaran dompet digital menggunakan Shopify dan QRIS. Ya, promo dan zaman semakin modern dan semakin canggih, semuanya sih serba update terus. Kalau dulu masih menggunakan gitu ya mesin ATM yang digesek ini, kalau sekarang itu lebih canggih lagi gitu ya. Kalau belanja itu nggak seharusnya gitu ya membawa dompet, cukup pakai handphone, tinggal scan dan bayar. Dompet digital juga sih semakin banyak, kita juga ya membutuhkan gitu ya. Salah satu si aplikasi dompet digital itu, kita sebagai penjual emangnya mau diam aja? Mau tidak mau, dan kita juga harus ngikutin tren dan zaman sekarang ini. Coba kalian itu lihat gitu ya, supermarket dan retail-retail yang lain atau toko-toko yang lain sudah menggunakan gitu ya pembayaran dompet digital. Hampir semuanya gitu ya, mereka itu menggunakan pembayaran aplikasi dompet digital. Walaupun usaha kita masih kecil, ya tidak ada salahnya gitu ya, kita juga harus ngikutin tren ini biar memudahkan si pembeli juga, si pembeli semakin nyaman, dan toko kita tuh kekinian. Contohnya sih kalau si pembeli gitu ya, dia tuh udah nyaman gitu ya belanja ke toko kita gitu ya, apalagi udah bisa gitu ya menggunakan aplikasi digital atau ditransfer gitu. Toko kita lebih keren lagi gitu ya. Misalkan, wah di Neni Cosmed sekarang udah ada pembayaran pakai Shopify loh, udah pakai pembayaran pakai OVO loh, udah bisa pakai GoPay loh. Itu kan keren ya, walaupun usaha kita ya masih kecil. Pokoknya kita tuh harus update terus gitu ya. Apa gimana di toko kalian udah menggunakan barcode pembayaran dompet digital belum? Ada nggak gitu ya si pembeli gitu ya, pembayarannya minta ditransfer, atau si pembeli itu minta gitu ya pembayaran menggunakan mesin gesek juga. Di tempat saya sih banyak banget gitu ya orang-orang yang pembayaran itu yang minta ditransfer, apalagi mesin gesek ini. Mesin gesek ini saya enggak dipakai gitu ya, karena sih sayang banget gitu ya. Kalau menggunakan mesin gesek ini tuh kita tuh kena cas ya, si casnya itu sih lumayan banget sih, 1,5% gitu ya, kena casnya dari memakai mesin ATM ini tuh. Daripada menggunakan digesek gini kan lumayan gitu ya, 1,5% gitu ya buat jajan anak. Kalau orang minta gitu ya untuk menggunakan mesin gesek ini sih, saya suka alihin gitu ya ke lebih ditransfer aja menggunakan M-Banking. Dengan manual saya kasih handphonenya di barcode atau dikasih nomor rekeningnya. Itu pun kalau dikasih barcode, kalau ada saya, kalau tidak ada saya, cuma karyawan yang jaga gitu ya, ya dikasih nomor rekeningnya. Disitulah gitu ya membuat saya tuh ada ide gitu ya, ingin membuat barcode pembayaran dompet digital ini. Pertama gitu ya, membuat barcode digital ini tuh gitu ya, Bank BCA, Bank Mandiri gitu ya, karena sih saya menggunakannya banknya Bank BCA sama Mandiri. Buat kalian mungkin ya sekarang itu pengen pembayaran digital gitu ya, kalian itu mempunyai M-Banking BCA, ini tuh mudah banget. Kalian itu bisa masuk gitu ya ke M-Banking kalian, dan kalian itu masuk ke kode QRIS ya, dan di situ tuh ada ya nih kan kode QRIS-nya itu kamu gitu ya, lalu itu tuh di screenshot ya.
udah di screenshot, jangan di printer ya, kalian itu harus dicuci gitu ya, seperti foto gitu ya, biar si barcode-nya itu tuh bagus, saat kebaca saat di scan ya, seperti saya ini gitu ya, saya ini dicuci gitu ya, cuma 2000 perak lah gitu ya, seukuran ini tuh kode KRIS BCA saya membuatnya cara yang barusan itu. Saya juga gitu ya, enggak stand di satu itu aja gitu ya, karena toko saya tuh pengen lebih kekinian juga gitu ya, dan akhirnya ada pikiran gitu ya, ingin membuat pembayaran, ingin pakai OVO, pembayaran pakai Shopify atau pakai Dana atau pakai dompet digital lain. Buat kalian misalkan pengen gitu ya daftar membuat barcode pembayaran digital ini gitu ya, kalian itu ya misalkan pengen pembayaran Shopify ya, kalian itu harus download gitu ya Shopee Partner ya. Bayaran pakai OVO, kalian itu bisa download aplikasi OVO Partner. Dan kalian juga misalkan pengen pakai aplikasi GoFi gitu ya, kalian itu download Partner GoBiz. Disitulah saya downloadin gitu ya Shopee Partner, OVO Partner, dan GoBiz, dan karena pengen gitu ya bisa pembayaran pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana, dan pakai lain-lainnya. Lama kali saya daftar itu pakai Shopee Partner gitu ya. Kalau di Shopee Partner itu kalian itu tinggal download gitu ya Shopee Partner, dan disitulah gitu ya ikutin gitu ya proses-proses yang disediain aplikasi itu gitu ya. Di situ udah selesai semuanya pendaftaran, kita tuh harus nunggu gitu ya, si pendaftaran itu tuh diterima atau tidak, harus nunggu 1 minggu. Udah 1 minggu gitu ya, ada pemberitahuan di email, misalkan si pendaftaran kalian itu tuh tidak berhasil, harus diulangin lagi gitu ya, sampai bisa gitu ya, dan menemukan kesalahannya apa gitu ya, membuat bisa jadi bisa. Dan dari situlah kita tuh harus nunggu lagi gitu ya sampai 1 minggu ya. Dan saya juga sih membuat proses Shopify saya tuh gitu ya, saya tuh sampai lupa banget gitu ya menunggu gitu ya aplikasi Shopify saya tuh udah jadinya atau enggak gitu ya. Habis itu ada gitu ya pihak dari Shopee gitu ya nelpon ke saya, "Selamat Bapak Nenda Julian Dama, kamu selamat bergabung gitu ya di partner Shopee." Itu nelponnya itu tuh gitu ya, ngasih tahu gitu ya bahwa pendaftarannya itu tuh berhasil. Dari pihak Shopee dia tuh akan mengirimkan barcode buat pembayaran dan buku panduan gitu ya, seperti begini. Buku panduannya itu tuh sih ini cara menggunakan Shopify, cara penarikan uang dari Shopify ke rekening kita, dan lain-lainnya ya. Pokoknya di buku panduan ini tuh ada semuanya. Disitulah gitu ya, saya tunggu-tunggu selama 3 hari, dia tuh datang, dan akhirnya saya tempel gitu ya si barcode Shopify ini tuh. Saya juga sih di situ masih susah payah juga gitu ya, pengen daftar menggunakan GoBiz gitu ya buat pembayaran GoPay atau pembayaran OVO gitu ya. Di situ sih aplikasinya susah banget gitu ya untuk daftar. Kalau saya sih susah, tetapi sih nggak tahu sih kalau orang lain mungkin susah atau gimana gitu ya, atau saya tidak tahu caranya bagaimana. Tetapi sih saya sudah ngikutin gitu ya instrumennya dari aplikasi itu. Akhirnya gitu ya saya tuh baru tahu juga gitu ya, kalau dari kode dari Shopee barcode Shopee itu tuh dia tuh satu barcode untuk semuanya gitu ya, bisa menggunakan pakai OVO, dipakai dompet digital lainnya juga bisa. Kalau mau pakai M-Banking, KRIS bank juga dia tuh bisa banget gitu ya, mau pakai Bank BCA, Bank Mandiri, mau pakai Bank BRI, ini tuh bisa buat berpikir gitu ya, ngapain saya membuat untuk OVO Partner, Shopify gitu ya, ngapain ada satu barcode ini, ngapain harus bikin lagi gitu ya banyak-banyak barcode, mendingan ini aja. Dan akhirnya saya tuh mengurungkan gitu ya, membuat kode barcode pembayaran OVO, GoPay, dan lain-lainnya, satu barcode untuk semuanya. Ya mungkin buat kalian gitu ya yang ingin gitu ya membuat barcode buat usaha kalian, mungkin ingin ngikutin tren gitu ya zaman milenial saat ini tuh,
toko kalian itu ada pembayaran dompet digital. Dan saya sih kalian itu mendingan gitu ya memakai Shopee Pay aja gitu ya, Shopee Pay Partner gitu ya, karena Shopee Pay Partner itu dia tuh satu barcode bisa untuk semuanya yang sudah dibilang tadi, itu bisa pakai OVO, pakai GoPay, dan transfer bank lain-lainnya juga bisa. Gimana, kalian itu tertarik atau tidak? Kalau tertarik, lakukan gitu, biar toko kita itu lebih keren dan kekinian. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa like-nya. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.